Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk topik bahasannya yaitu ada dua. Yang pertama ada interaksi sosial dalam desain interaksi teknologi, dan yang kedua ada kognisi manusia. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa itu interaksi? Oke, mari kita bahas. Interaksi itu merupakan suatu proses di mana dua atau lebih entitas, objek maupun individu itu saling berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lainnya. Contohnya seperti pertukaran informasi, beraktivitas, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, interaksi itu terus berkembang. Dan dengan perkembangannya teknologi informasi, mempengaruhi juga bagaimana interaksi itu berkembang. Nah, apa sih teknologi informasi itu? Nah, teknologi informasi itu merupakan suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi. Dan data tersebut kemudian diproses dan disalurkan dan memiliki batas-batas dan ruang waktu tertentu. Contohnya seperti mungkin dahulu kita berinteraksi secara langsung. Nah, teman-teman, interaksi itu ada yang secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, secara langsung itu seperti apa? Secara langsung itu seperti kita bertemu di kelas. Kita belajar di kelas, seperti di sekolah maupun di perkuliahan. Kita bertemu dengan guru kita ataupun dosen kita. Nah, kita kan melakukan interaksi tuh. Secara langsung, kita berada di waktu dan tempat yang sama. Nah, itu interaksi secara langsung. Nah, sekarang contohnya interaksi yang tidak langsung. Contohnya seperti kita belajar daring. Kita kan belajar tuh di satu kelas, namun di tempat-tempat yang berbeda. Dosen teman-teman ada di kampus dan teman-teman ada di rumah teman-teman atau di kafe sedang nongkrong. Dan itu contoh interaksi yang tidak langsung. Nah, yang selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi dalam membantu proses interaksi sosial? Nah, kelebihan dan kekurangannya dari si teknologi ini. Oke, di sini saya mencatat beberapa poin ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, hanya saja di sini saya hanya mencantumkan beberapa poin yang ingin saya bahas. Nah, kita mulai dulu dari kelebihannya ya. Nah, kelebihan yang pertama itu memudahkan dalam berinteraksi. Nah, ini betul. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi informasi, kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman kita, dengan saudara, dengan keluarga, atau dengan dosen kita, dengan guru kita. Itu tidak harus kita ada di tempat yang sama. Kita bisa melakukan interaksi hanya cukup menggunakan gadget kita, kita dapat bisa menghubungi mereka. Mudah sekali bukan berinteraksi dengan adanya teknologi informasi ini. Nah, selanjutnya itu memudahkan dalam proses pembelajaran. Betul, saya rasa saya dapat merasakannya di mana proses pembelajaran seperti yang tadi disebutkan, kita bertemu dengan guru atau dosen kita melalui pembelajaran daring. Nah, itu mudah bukan? Misalkan gini, kita ada suatu kelas nih, jadwal kelas. Terus tiba-tiba hujan. Nah, kita jadi memiliki rintangan dong untuk ke kampus. Dan kita ada ancaman tidak dapat melakukan perkuliahan karena hujan. Nah, solusinya yaitu kita melakukan perkuliahan secara daring. Nah, seperti itu ya. Contoh lain, memudahkan dalam proses pembelajaran. Contohnya kita ingin mengambil kursus bahasa Inggris. Nah, sekarang kita tidak harus mencari-cari tempat kursus ataupun kita ingin ke kampung Inggris Pare untuk mengemban pendidikan di sana. Ingin belajar khusus bahasa Inggris. Kita gak harus pergi ke Pare untuk mendapatkan ilmunya.
Cukup kita mengikuti kursus online-nya, kita dapat dengan mudah belajar dari rumah kita di depan laptop untuk mendapatkan pembelajaran kursus online di Pare itu. Gak harus kita harus pergi ke Pare. Dan itu memudahkan, bukan? Kursus online seperti itu. Itu hanya beberapa contoh ya. Nah, yang selanjutnya mendapatkan banyak teman. Betul sekali, saya rasa juga dengan adanya teknologi informasi ini, saya dapat dengan mudah mendapatkan banyak teman di sosial media. Contohnya di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya, gimana teman-teman mendapatkan teman dari dunia maya teman-teman ya. Dan selanjutnya, mudah mendapat informasi. Nah, betul sekali, dengan adanya teknologi informasi ini, kemudahan informasi yang kita dapat itu semakin cepat. Seperti informasi, contohnya teman-teman ingin belajar informasi pembelajaran seperti ada di Google, informasi kesehatan, informasi diet, kita bisa mencari informasi tersebut lewat YouTube seperti ini. Yang selanjutnya, efisiensi waktu. Nah, untuk efisiensi waktu ini berkaitan dengan poin-poin yang di atas ini yang sudah dibahas, seperti memudahkan kita untuk mendapatkan banyak teman, tidak harus buang-buang waktu untuk mungkin keluar mencari teman, hello, ada yang mau temenan sama aku, kan nggak gitu juga ya. Contoh lainnya seperti tadi, kita mengambil kursus online di rumah kita. Nah, itu sudah mengefisiensi waktu kan? Kita gak harus pergi ke Pare, menghabiskan uang, menghabiskan waktu untuk pergi ke sana untuk mengemban pendidikan. Dan hanya dengan duduk di rumah kita sudah dapat menikmati akses ke kursus tersebut. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu beberapa kelebihannya yang dapat saya bahas. Mungkin teman-teman ada tambahan, silahkan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu manusia menjadi ansos. Kenapa saya mencantumkan ini? Karena berdasarkan yang saya amati, manusia itu menjadi sibuk sendiri. Mereka mungkin memiliki, ini menyambung lagi ke kelebihan, mereka mungkin mendapatkan banyak teman di sosial media mereka, di dunia maya mereka, tetapi sekarang itu tidak menutup kemungkinan mereka itu gak memiliki teman di dunia nyata. Jadi mereka terlalu sibuk dengan dunia mayanya sehingga social life-nya itu tidak terbentuk seperti itu. Yang selanjutnya yaitu acuh terhadap orang sekitar. Yang dimana kita itu terlalu sibuk dengan gadget kita sampai-sampai orang di sekitar kita itu tidak kita hiraukan. Seperti misalkan orang tua, kita terlalu sibuk bermain game sampai orang tua datang untuk meminta bantuan kita, kita acuh saja gitu. Nah, itu salah satu contoh ya teman-teman. Yang ketiga yaitu malas. Malas ini merupakan penyakit yang menjalar ya teman-teman. Setiap orang pasti pernah malas. Seperti contohnya saya juga. Nah, karena seperti tadi, terlalu banyak kemudahan di zaman sekarang ini, kita menjadi semakin malas karena terlalu mudah untuk kita mengakses ke berbagai hal. Jadi, usaha kita untuk mendapatkan sesuatu itu menjadi minim karena kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keempat, yang selanjutnya yaitu mudah terpengaruh. Seperti apa mudah terpengaruh itu? Seperti contohnya kita bersosial media, kita mengupload foto, ataupun segini, kita melihat postingan, foto atau video, dimana itu tuh gak sesuai seperti apa yang
kita inginkan atau tidak sesuai dengan pendapat kita. Lalu kita mengomentari postingan tersebut dengan marah-marah, dengan kata-kata kasar, dan itu mempengaruhi kita kan? Itu sangat mempengaruhi orang-orang. Nah, makanya teman-teman bijaklah dalam bersosial media. Yang selanjutnya itu kurang mengenal dunia luar. Ya, ini masih berhubungan dengan kurang mengenal dunia luar. Ya, karena kita terlalu sibuk dengan eh, teknologi kita, dengan gadget kita, dengan misalkan kita terlalu berselancar di dunia maya itu terlalu dalam, itu bagus. Tapi hal yang berlebihan itu tidak bagus ya teman-teman. Makanya kita harus balance kan dunia maya, dunia nyata, itu harus balance. Kadang-kadang orang tuh mereka memang pintar di dunia mayanya tuh, memiliki banyak teman, tapi ketika di dunia nyata banyak hal-hal yang tidak sinkron dengan mereka. Mereka tidak kenal apa ini. Mereka kurang, makanya kita harus tetap membalancekan antara dunia maya dan dunia nyata dunia luar. Oke. Yang selanjutnya, perubahan apa saja yang terjadi karena kehadiran teknologi dalam interaksi sosial manusia. Nah, di sini saya memasukkan beberapa aspek. Ada 4 aspek ya. Ada aspek komunikasi, aspek bisnis, aspek pendidikan, dan aspek sosial budaya. Nah, perkembangan teknologi informasi ini menurut saya mengubah kita dalam aspek berkomunikasi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi, kita ingin menghubungi keluarga kita, komunikasinya itu kita nggak harus secara langsung, tapi kita dapat dengan mudah menggunakan gadget kita untuk menghubungi mereka, berkomunikasi dengan mereka. Berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita maupun orang-orang yang jauh, contohnya orang yang di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti itu ya. Aspek komunikasi. Yang selanjutnya aspek bisnis. Nah, ini sangat mempengaruhi. Nah, ini sangat mempengaruhi dunia kita sekarang ya, dimana kita sekarang berbelanja itu gak harus pergi ke pasar untuk mencari barang yang kita inginkan. Kita cukup menggunakan gadget kita untuk membuka e-commerce atau dan sebagainya untuk membeli produk kita. Nah, sekarang itu sangat trending ya teman-teman. Sekarang sudah mungkin hampir semua toko itu memiliki e-commerce-nya sendiri. Nah, ini menurut saya dampak yang sangat baik dari perkembangan teknologi itu sendiri. Yang selanjutnya aspek pendidikan. Seperti yang tadi saya bahas, di mana kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan juga melakukan pembelajaran, baik itu langsung maupun tidak langsung, seperti kita melakukan Zoom meeting, melakukan Google Meet, dan juga mendapatkan kursus secara online. Nah, teknologi informasi ini sangat memudahkan kita dalam aspek pendidikan ya teman-teman. Yang selanjutnya itu aspek sosial budaya. Nah, contohnya apa sih aspek sosial budaya? Contohnya seperti ini teman-teman. Kalian memposting sesuatu di Instagram misalkan, lalu gak ada nih yang like postingan kalian. Kalian ngerasa ada yang kurang gak sih? Pasti kalian merasa, wah, gundah gelisah, karena postingan yang kalian post itu gak ada yang nge-like. Itu tuh sangat mempengaruhi. Ataupun gini, misalkan kalian mempunyai akun Instagram, terus followersnya sedikit, lalu kalian membeli followers untuk menambah followers kalian. Nah, itu kan mempengaruhi ya, mempengaruhi psikologi kalian, mempengaruhi
sosial budaya kita sekarang. Budaya kita sudah berubah. Contohnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, sebutkan satu aplikasi yang pernah atau sedang Anda gunakan hingga saat ini. Pilih satu saja yang berkesan dan jelaskan pengalaman masing-masing saat menggunakannya. Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu ya ini icon apa. Oke, ini Telegram ya. Aplikasi yang menurut saya sangat berkesan adalah Telegram, di mana dia sudah mendampingi saya sudah bertahun-tahun ya. Dimana yang pertama itu yang saya suka adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi sebelah yang mungkin baru-baru ini keluar atau baru ada beberapa belakangan ini. Sedangkan di Telegram ini saya sudah merasakan fiturnya yang sangat saya suka. Mungkin sudah lama jadinya. Jadi seperti dia tuh sudah update dari lama sekali, fitur-fiturnya juga bagus. Lalu yang selanjutnya saya gunakan untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Juga mendapatkan teman baru, ya. Lalu saya juga pakai untuk belajar ya, di mana saya menggunakan untuk kursus, untuk belajar bahasa. Banyak deh, saya gunakan untuk belajar dan mendapatkan berbagai informasi. Yang selanjutnya saya gunakan untuk menonton film, mendengarkan musik. Mungkin teman-teman juga uh, tahu, mungkin teman-teman juga melakukan itu dan mendapatkan teman baru tentunya, pacar. Enggak, itu bercanda ya. Ini aplikasi yang sangat saya suka dan juga berkesan bagi saya. Nah, yang selanjutnya ini poin yang kedua ya teman-teman, yaitu kognisi manusia. Nah, teman-teman, kognisi manusia itu merupakan proses yang berhubungan dengan mental yang melibatkan pemrosesan informasi, pemahaman, pengambilan keputusan, dan cara berpikir. Nah, di sini kognisi manusia itu meliputi attention, perception, memory, learning, dan pengambilan keputusan atau decision making. Nah, strategi yang digunakan agar mengingat menjadi lebih mudah dan lebih baik. Oke, strategi yang digunakan agar dapat mengingat dengan lebih mudah dan lebih baik. Oke, di sini saya ada beberapa poin ya. Mungkin setiap dari kalian memiliki cara dan strateginya tersendiri. Oke, di sini poin yang pertama adalah menulis. Nah, strategi saya dalam mengingat lebih cepat yaitu dengan menuliskan kembali apa yang telah saya pelajari. Biasanya sih seperti itu ya, menuliskan kembali apa yang telah saya pelajari. Tapi bukan menulis ketika saya menyimak atau mempelajari tersebut, tidak. Ketika saya sedang memperhatikan, misalkan dosen berbicara, lalu ada jeda, baru saya tulis. Saya kurang suka jika saya sedang memperhatikan, terus saya sambil nulis, itu mengalihkan fokus saya. Tapi tergantung ya teman-teman, ini tergantung individu masing-masing. Mungkin cara saya berbeda dengan cara teman-teman. Nah, yang selanjutnya mencatat poin penting. Nah, ini yang paling saya suka, ini yang paling sering saya gunakan, yaitu mencatat poin penting. Jadi ketika saya belajar itu, saya nggak mencatat semua yang saya pelajari, tetapi hanya poin-poinnya, hanya judul-judulnya saja. Yang selanjutnya yaitu membaca. Nah, membaca itu juga dapat menambah ingatan kita ya, teman-teman. Membaca kembali materi ataupun pembahasan yang ingin kita pelajari. Yang selanjutnya itu menghafal.
Nah, saya suka sekali menghafal. Nah, cara saya menghafal yaitu tidak menghafalkan semua materi, tidak menghafalkan semua pembahasan, tapi saya menggunakan cara ini, cara poin-poin penting. Cara saya menghafal yaitu menghafalkan poin-poin pentingnya. Yang selanjutnya, storytelling. Menceritakan kembali apa-apa saja yang telah saya pelajari. Nah, ini sangat membantu. Ini juga dapat digunakan untuk memberikan pemahaman kepada teman kalian, di mana kalian itu memberikan informasi kepada teman-teman kalian dari hasil belajar kalian. Lalu yang terakhir itu praktik. Praktik itu mungkin dalam berbagai macam hal itu berbeda-beda ya. Contohnya di dunia IT, kita itu gak bisa hanya menghafal, misalkan hanya menghafal variabel, hanya menghafal sintak-sintak. Itu gak bisa kalau kita nggak praktik. Nah, dimana kita untuk memahami materi, kita harus praktik untuk dapat menguasai materi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya, cara saya menghafal. Nah, untuk yang terakhir, ini ya terakhir ya teman-teman, sebutkan satu aplikasi atau software yang menurut Anda penggunanya cukup sulit ditinjau dari aspek kognisi manusia. Jelaskan alasannya. Oke, saya dulu ya teman-teman. Di sini saya ada aplikasi Painter. Di handphone saya itu ada aplikasi Painter ya. Mungkin teman-teman ada yang menggunakannya juga atau belum tahu aplikasi ini. Ini merupakan aplikasi seperti Photoshop ya, seperti desain gitu untuk menggambar atau mendesain. Di sini saya menggunakan aplikasi ini. Saya cukup kesulitan karena saya kurang mengenal fitur-fiturnya, mungkin karena baru atau seperti apa ya. Saya kurang mengenal fitur-fiturnya dan saya susah dalam menggunakan tools-toolsnya gitu. Seperti saya ingin memilih kanvas, memilih pensil, misalkan saya itu sangat kesulitan, atau membentuk suatu garis, membentuk lingkaran. Saya sangat kesulitan untuk menggunakan tools-toolsnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cerita dari aplikasi yang saya rasa saya kesusahan untuk menggunakannya. Nah, baik teman-teman, mungkin seperti itu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Semoga jika ada ilmunya, kurang lebihnya dapat bermanfaat. Untuk kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.